jadi ini ya lagi pada viral kayaknya, lagi pada ribut di mana-mana ya. Iya benar. Jadi daripada kita ribut di sosmed ya, capek-capek tangan, bagusan kita luapkan semua unek-unek kita di sini. Betul sekali. Jadi mending kita luapkan di Podcast Versus. di Opera Entertainment. Jadi kali ini podcast versusnya ya. Oh, aku salah ngomong ya. Podcast versusnya itu bukan berarti Randi versus Rizky, bukan. Tapi Randi, Rizky versus anak lanang. Siapa itu anak lanang? Jadi di sini kita bakalan curahkan semuanya, kita bakalan menjelaskan secara detail apa permasalahannya sebenarnya. Dan kau tau kan netizen sekarang lagi nanya-nanya kita itu marah-marah sebenarnya sama siapa gitu. Oke. Mungkin di awal ini dulu kali ya. Kita bakalan jelasin dulu gitu, bagaimana mungkin cara kita kenal sama si anak lanang dan apa juga perjuangan kita. Oke, silakan dikatakan netizen pamrih, silahkan gitu. Tapi di sini kita bakalan jelaskan dulu bagaimana kita kenalnya itu sebenarnya Rizky dan Randi itu kenalnya sama si anak lanang itu udah sekitar 2 tahunan lebih lah sebelum dia masuk ke penjara. Itulah penjerong. Ya, jadi itu kita liburan ya di Australia, liburan bareng di Australia. Australia kita bareng. Setelah itu kita deket, temenan, sampai akhirnya dia masuk ke dalam karantina itu. Ya, itu juga kita sebelum karantina juga kita sama itu liburan di Bali ya. Dan setelah pulang dari Bali baru kejadian dia ditangkap gitu. Jadi mungkin di sini aku bakalan cuap-cuap sedikit ya. Nanti bakalan ditambahkan sama Randi juga gitu. Dari awal dia masuk penjara kita udah benar-benar udah kayak teman udah kayak sahabat lah gitu. Bukan kayak sahabat tapi kayak saudara. Kayak saudara saat ya, itu. Saat itu. Jadi dari awal dia di penjara kita 1 minggu setelah dia ditangkap malah kita bolak-balik Medan Jakarta. Gitu karena memang kita domisilinya di Medan. Jadi kita udah bolak-balik Medan Jakarta dan dari awal masuk penjara sampai 2 bulan terakhir sebelum dia di penjara itu masih bisa dikatakan masih dibiayai sama mantan pacarnya. Iya benar. Iya, itu ya kalian kenal ya, yang si A itu. Dan di 2 bulan terakhir sebelum keluar itu pure biaya hidupnya itu udah kita tanggung. Itu kita tanggung karena memang beneran dia nggak tahu bakalan minta tolong sama siapa lagi selain sama kita. Nelpon keluarga di blok. Iya. Iya benar. Oh makanya sering itu ya video call sama lu ya. Bukan sering, hampir tiap detik. Lebay, hampir setiap hari kali ya. Iya. Jadi selama 2 bulan terakhir itu kita yang kirimin ininya ya, kayak uang makannya setiap minggu, itu budgetnya nggak tanggung loh, itu 2-5 juta setiap minggu. Tapi kebanyakan aku transfer 5 juta sih tiap minggu. Rata-rata 5 juta. Dan sampai akhirnya dia mau keluar juga itu kita yang bantu siapkan dananya karena memang itu ada kayak pembayaran ya, biaya administrasi apa segala macam, itu senilai 100 juta itu kita usahakan. Dan kita sampaikan juga kalau misalnya selama dia dari awal keluar penjara sampai 2 bulan pertama itu juga pure kita tanggung. Iya benar, kita tanggung. Dari makannya sampai ke kolor-kolornya pun kita tanggung. Sabun mandi juga kita tanggung. Sabun mandi, makan semuanya kita tanggung gitu. Itu oke lah kita sampaikan, silahkan dibilang pamrih atau gimana silahkan. Gak peduli, ini kita cuma menyampaikan isi hati kita aja, cuap-cuap kita. Jadi di awal dia menghirup udara segar itu benar-benar kita prepare ya segala macam, baik dari Instagramnya itu kita prepare ya, kita siapkan Instagram dengan follower 1 juta, lalu kita juga memikirkan konten-kontennya kayak yang kemarin yang viral itu, yang pertama kali itu Miss Universe. Oh iya benar. Itu kita siapin semuanya segala macam. Tapi itu dia masih komplain loh, katanya itu nggak viral. Yang ngundang dia di TV siapa kalau bukan karena itu? Setan mungkin yang ngundang. Ini aku bakalan jelaskan juga sedikit. Jadi kita udah benar-benar menyiapkan ya. Jadi niat kita dari awal sebenarnya tulus. Istilahnya paling tidak dia punya aset, punya rumah dan punya mobil. Jadi bagaimana dia dapat punya mobil, punya rumah? Itu di awal kan bakalan banyak endorse dong, segala macam brand ambassador dong gitu. Jadi itu kita yang ngelobi. Bisa dibilang kita yang ngelobi brand ambasadornya itu yang ada klinik dan juga skincare ya. Itu sampai tembus di angka lumayan lah, angkanya di 1,5 M. Sebenarnya BA-nya itu mana tembus 1,5. Sebenarnya di bawah itu. Sebenarnya jauh di bawah. Sebenarnya itu cuma 700 juta. Tapi karena Randi bisa tembus 1,5 M. Gara-gara mulut lu.
Sebenarnya nggak usah panjang lebar. Sebenarnya kalau kita nggak sediakan Instagram, dia sampai sekarang nggak jadi Nggak apa-apa. bakalan. nggak Paling bakalan jadi jadi pungut apa-apa. sampah. Iya, jangankan harta ya. Dari popularitas aja belum tentu, bisa dibilang belum tentu gitu. Ya mungkin kalau misalnya dia masih bertahan, apalagi memulai dari nol. Ya kan untuk gembel, Instagram. dari pertama keluar gembel, nggak punya duit apa-apa. Instagram nggak ada. Bayangin kalau nggak aku sediakan Instagram bodong 1 miliar. Oh bodong. Jadi tukang parkir dia di sini. Oh bodong jadinya. Memang bodong lah orang gue yang beliin. Itu duitnya, lu dapat apa? Dapat makian. Dapat makian. Kita nggak dapat nggak dapat istilahnya. Sebenarnya aku nggak minta Rizky. Sebenarnya nggak minta. Cuman kok ini banci kok nggak ada otaknya gitu. Makan gue bayar sendiri, nginep di rumah dia gue juga bayar sendiri. Tapi yang baca kontrak, yang nembusin BA sampai miliaran, yang gue hasilin dia udah hampir 4 miliar ya. Karena sifat dia memang kalau baca kontrak ya, sifat dia memang cuma lihat angkanya aja. Yang penting uang cash gitu. Jadi pas yang BA pertama itu beneran aku yang baca sendiri. Kalau aku nggak baca ya mungkin untuk BA yang lain nggak bakalan dapat lagi. Nggak bakal dapat. Nggak bakalan dapat karena memang sudah dirincikan di situ gitu. Tapi aku keras dong, istilahnya sesuai sebelumnya memang kesepakatannya ini. Makanya pas bacanya aku perhatikan lagi, aku suruh ubah. Kalau tidak aku ubah ya yang namanya BA yang kedua, BA yang ketiga nggak bakalan dapat, sudah di-cut sebenarnya gitu. Dan memang niat kita di awal memang untuk itu tadi 2 aset aja, rumah dan juga mobil, dan udah kesampaian, udah target kita sebenarnya udah kesampaian gitu. Tapi si anak lanang satu ini Ada bodoh-bodohnya. kenapa? Ya gitulah, dia lebih nge-treatment orang lebih royal lah sama kita, kok kita dinas sosial. Jadi itulah kenapa pada akhirnya kita speak up ya di sosial media kita pribadi juga. Kenapa kita speak up? Karena memang si anak lanang satu ini tipe orang yang tidak tahu terima kasih gitu. Dan nggak tahu diri. Dan nggak tahu diri juga. Iya, nggak tahu diri. Mungkin sekarang lagi di awang-awang, mungkin duitnya Iya. lagi banyak sehingga melupakan circle teman lamanya dan juga melupakan orang yang berjasa, yang memungut dia ya, beneran memungut dia dari titik nol, titik rendah dari hidup dia. Gue tanya Rizky, selama di media TV ada nggak nama kita disebut? Tidak Gue tanya pernah. sama lu, pernah nggak disebut? Jangankan persenan dia tadi ya. Nama di TV aja dia nggak mau sebut, tapi selalu dibilang keluarganya lah, keluarganya aja. Si Banci belum keluar mau utang sama gua. Loh. Emang keluarganya udah melakukan apa aja ke dia? Doa. 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 Oh itu kali ya. Mungkin itu makanya Karena lebih doa kan itu memang berharga dari dibanding segalanya. duit. Itu bisa ngeluarin dia dari penjara dari doa itu. Jadi beneran itu kita sama sekali tidak pernah disebutkan di media ya, gitu siapa yang berjuang di belakang dia. Sampai gue itu di DM orang, lu manajernya atau asistennya? Oh, Kadang iya. aku bingung. Lah sebenarnya numpang hidup siapa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya tegaskan aja deh, sebenarnya kita ini manajer atau Pembantu. Pembantu yang Kita sukarela. pembantu dinas sosial syariah. Jadi gitu, netizen juga nanya-nanya gini, istilahnya apa sih bukti yang kita punya sebenarnya? Iya, sebenarnya gue kesel kadang kalau netizen ngomong gini ya Rizky ya. Alah lu mau pansos aja atau tanpa gue tanpa si anak lanang gue juga nggak bakal kenal lu. Hei netizen idiot. Kalau nggak ada gue si anak lanang masih 3 tahun di penjara. Kalau tidak ada bantuan kita berdua, kita bisa pastikan bahwa si anak lanang itu masih di dalam. Bentar ini mereng. Saking emosinya ya Wak. Iya. Kenapa di awal istilahnya salah satu pencetus ya keretakan lah, bisa dibilang keretakan lah hubungan kita sama dia. Itu jujur setelah beberapa bulan gitu kan kita sama dia menghasilkan nih gitu. Kita buatkan bisnis ya, Iya, bisnis. skincare. Udah parfum. Kita buatkan atas nama brand dia gitu namanya. Tiba-tiba kita kepikiran dong istilahnya kok kita gini-gini aja ya di media nggak pernah dianggap Padahal bisnis kita buatin. padahal untuk bisnis dia. kita bantu buatkan gitu. Baru pas tembus BA yang kedua, oke BA yang pertama kita anggap itu untuk aset dan mobil. Pas tembus BA kedua, oh kok Dia diem kedua siapa itu? itu si S, Oh produk S yang kedua. salah lu. MS yang kedua. S itu yang kedua ya, S. Baru setelah itu diam 1 minggu. Iya. 1 minggu diam.
Tiba-tiba oke, kita pun nunggu padahal kita udah ada yang ngasih tahu di belakang. Tiba-tiba kita diam. Baru pas dia ngasih tahu minggu depannya, pas cair duitnya itu, duit BA, baru kita ini dong, dia nyampaikan dong, kakak baru dapat sekian. Oke, kita senang, alhamdulillah. Baru aku jujur ngetes pertemanan ya gitu. Kak pengen dong ke Bali. Padahal kita udah beli tiket ya. Dan jawabannya apa? Oh, kakak mau bayar utang, Dek. Tapi abis itu kok sejam kemudian ada apa? Tiket orang yang dibeliin secara gratis. Tiket dia dan temennya. Gitu, istilahnya jadi salah satu kesakit-hatian kita ya gitu, karena kami loh yang sudah berjuang mati-matian sama elu selama setahun lebih ini. Duit gue dipulangin 8 bulan kemudian, Rizky. Oke, kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan itu 2 bulan selama di dalam masa karantina. Kalau 2 bulan setelah keluar, itu dari hari pertama sampai 2 bulan, itu sebelum dia tampil ke media, itu namanya belum menghasilkan. Itu tidak kita perhitungkan sama sekali. Dan kita perhitungkan setelah dia udah menghasilkan. Iya. Itu beberapa emang yang seperti handphone. Benar. Handphone ya, kita siapin handphone, iPhone. Aku belikan iPhone 11 Plus, aku kasih Instagram 1M, real followers, alias palsu. Alias bodong. Jadi gitu, udah kita persiapkan semua, tapi nongkrong aja itu bayar masing-masing. Iya. Gitu. Bayangkan kita udah menghasilkan MM-an, nongkrong aja bayar masing-masing. Kita numpang, dibilang numpang di tempat dia. Gue tanya sama lu, selama kita kenal sama dia, emang kita pernah dibayari? Nggak pernah. Ya udah. Istilahnya boro-boro karena memang beberapa netizen juga nanya kenapa, bahkan teman aku ya, teman terdekat aku nanya, kenapa nggak minta persenan sih? Persenan dari Hong Kong. Boro-boro persenan, tiket aja yang cuman kita iseng nyeletuk aja ya, itu nggak dikasih. Itu. Rizky, jangankan kayak gitu, udah kita temenin endorse, dia dibayar 30 juta. Endorse visit ya? Visit, diajaklah kita nongkrong ke klub. Lah setelah udah bayar kena hampir 6 juta ya, kok minta patungan? Lah baru tadi aku ajak. Baru yang menghasilkan 30 juta, visit store. Habis itu ke klub dia ngajak, aku patungan bayar 3 juta sama dia. Jadi itu salah satunya, kami menilainya begini ya. Kami menilainya, kenapa di kami perhitungan? Iya, padahal kita yang buat dia bisa bernafas, ibaratnya kata kasarnya gitu ya. Lah orang lain yang nggak pernah jenguk dia di penjara, nggak pernah minjemin duit sampai ratusan juta, nggak pernah mikirin konten dia, nggak pernah baca kontrak. Lah kok di treatmentnya royal. Beda, royal. Lah gue selama ini apa, dinas sosial. Jadi kalau ditanya bukti, masalah istilahnya apa sih yang udah kita lakukan? Coba bayangin aja. Konten dia apa yang nggak viral? Iya. Gitu. Mulai dari bunting-bunting. Miss Universe dulu. Itu yang membuat dia diundang di TV. Di stasiun televisi. Hamil itu ide kita, dan sebenarnya itu sudah ditolak sama dia. Ditolak 3 kali sampai aku ngemis-ngemis, Kak, ayo coba. Ternyata booming, viral. Booming kan? Baru yang ketiga apalagi? Oh, salah satunya ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya konten yang kami persiapkan untuk dia. Nih. Oh itu buktinya. Ini gue beliin khusus untuk konten dia. Ini khodamnya yang dibawa. Sebenarnya istilahnya kami mempersiapkan itu. Dan jujur yang kalau misalnya yang kita persiapkan kontennya, malah coba lihat. Nggak usah lah jauh-jauh sih. Viral. Emang dia sekarang viral? Nah ya udah pakai tim pakai ini viral. Takutnya kan? Karena ini jadinya redup lagi, ini viral lagi. Ya bagus. Karena kita berarti kita angkat dia dari redup. Yang pansos siapa? Dialah berarti yang pansos. Kan netizen bilang kita pansos. Salah, 2 orang paling netizen bilang kita pansos. Sisanya dibilang, oh bang nanti kalau lu buat gini dia naik nggak apa-apa lah. Dan dari mana katanya kita pansos gitu ibaratnya? IG ini nih ya, netizen wajib kalian dengar. Kalau kalian bilang kita pansos, nih kalian dengar ya, kalian tuh salah besar. Instagram 1M aku yang beliin. Follower sampai 2 miliar itu aku yang isi sampai 2M. Jadi di mana bilang pansos? Centang kita yang ngurusin. Aduh kalau nggak akan bisa tembus centang biru. Gitu. Padahal waktu dia setelah keluar itu benar-benar nggak ada modal ya. Ibaratnya YouTube hilang, Instagram lama hilang, semuanya hilang. Itu benar-benar dari nol. Benar-benar kita pungut sampah yang nggak ada harganya. Gimana? Sampai bisa berharga. Gimana endorse-nya itu yang judi-judi itu? Yang judi. Apa kabar? Judi online. Gimana? Mau siap? Kita bahas, kita kulik. Ya boleh. Ya ibaratnya ya salah satu ibaratnya yang membuat dia bisa kayak itu yang seingat aku itu waktu
sebelum beli mobil. Iya, masih admin pertama itu. Masih admin pertama ya. Tiba-tiba ada endorsan judi online. Iya. Diterima. Bukan sekali 2 kali lo Rizky. Sampai ratusan juta. Keceplosan. Kayaknya 400 juta deh. Iya. Sehingga gitu. bisa mendp mobil Alphard. Gitu. Gitu. Jadi itu gimana? Kalau ini Randi lah. Makanya dia kan mau kayak senggol-senggol kemarin kan, kayak jelek-jelekin aku kemarin, dibilangnya ini, padahal dia nggak tahu kalau kartu aset sama aku semua. Oh, semuanya. Iya Bu, video judi online dia itu kan udah tersebar kemana-mana, tinggal dipungut aja, tinggal di-download. Jadi mau dilaporkan? Jelas lah aku laporin. Si anak lanang? Jelas. Gampang banget kan golnya kalau pakai judi online. Bukan cuman itu sebenarnya, ibaratnya aku juga nyampaikannya di sini ya. Jadi salah satu hal juga yang membuat kita kecewa sebenarnya. Sebelum tahun baru itu dia ngundang kita ke acara ya, bukan acara ya, ke club night club. Jadi diundang, yuk kakak bayarin gitu. Setelah kita beberapa kali ngetes pertemanan dia gitu. Oke, ternyata ya udah kita di situ kita menjauh, jujur kita menjauh untuk membuktikan kalau kami kecewa saat itu dia udah kau blok kan? Sudah apa? Kau blok? Belum ya? Belum aku blok. Tapi mulai saat itu aku nunjukin. Setelah diundang besoknya aku blok. Ya. Aku cuman sekedar nunjukin kalau aku sakit hati loh sama perlakuanmu yang tidak tahu terima kasih sama orang yang bisa membangkitkan kau gitu. Karena dia udah sadar Rizky. Karena dia udah dengar selentingan kisi-kisi kita kesal sama dia. Iya, dan kita niatnya jujur ya, niatnya pada awalnya sebenarnya mau baik-baikan aja. Jadi kita ada orang ketiga sebagai penengah kita. Iya betul. Kita sudah menyampaikan keluh kesah kita ke dia. Ke si penengah ini. Ternyata dia ketemu pas dia ketemu sama si penengah ini, kita juga lagi nunggu di situ, di dekat itu. Niatnya setelah dia ngobrol, kita masuk dong. Iya. Ternyata pas dia ngobrol itu, dia bahas ternyata dia ada perlawanan. Itu awal mulanya aku kesal sama dia. Iya, padahal kita udah diam loh. Kita cuma nunjukin kalau kita kecewa sama dia, tapi niatnya mau baikan, tetapi tidak ada niat baik, malah dibilang kita ya udah kalau nggak mau temenan nggak usah temenan. Ya udah kita kecewa dong di situ. Iya. Itu udah salah satu kekecewaan kita. Lupa diri si anak lanang. Anak lanang lupa diri, lupa dia jual tas Ria. Gitu. Tas si RR. RR. Lupa dia gue yang bantuin jual. Lah lupa lu. Oh iya. 2 Dior 1 Hermes. Jadi itu pun padahal itu udah dijanjikan loh, nggak boleh dijual. Kemarin si RR ngomong sama aku, Randi tolong ya itu jangan dijual karena kan aku kasih bla bla. Namanya kenang-kenangan. Tapi karena si anak lanang ini sok mau menter-menter untuk beli anak buayanya dengan cara menjual. Jangan buaya dulu cerita gimana bisa dapatin 2 Dior 1 Hermes. Kita yang mengemis-ngemis. Boleh tanya KRR, kita yang mengemis-ngemis. Sampai bisa dikasih 2 Dior 1 Hermes. Pertanyaannya, kita dapat apa? Dapat malu. Makan pun nggak dapat. Makan memang, tapi bayar masing-masing. Dan saking momenternya, padahal udah aku bilang lu Rizky, jangan jual deng tasnya itu, tunggu aja ada duit. Namanya dia sosok momenter kan, mau beli tas anak buaya, dijual lah tas Hermes 2 Dior. Tapi nggak cuman itu, karena biar nggak malu sama RR kan, belilah ke Tokopedia yang palsunya. Yang KW-nya. Oh my god. Ternyata lebih lucunya lagi, yang Hermes-nya warna pink itu nggak ada KW-nya. Nggak nemu. Jadi kalau misalnya itu memang masih ada, tunjukin dong. Iya, tunjukin dong. Seperti tadi yang sebelumnya kita bahas, kalau insight-nya memang bagus, misalnya kalau misalnya itu nggak usah itu asli, dulu. tunjukin. Dia kan nontonin story aku pakai akun fake-nya. Tunjukin dong tas. Itu. Masih ada lagi nggak? Yang Hermes ya? Kalau yang 2 oke, KW. Itu KW udah dibeli KW-nya. Yang satu lagi nggak ada, nggak nemu KW-nya. Nggak nemu, kalau yang pink nggak nemu. Mungkin dicariin nanti beli di Ambas. Nggak akan dapet. Yang salah satunya membuat kami kecewa, tiba-tiba pas aku yang diundang di salah satu stasiun TV ya. Iya. Jadi pagi-pagi dia SMS. Isi SMS-nya. Padahal kita udah diam, beneran kita udah diam, udah kalem ya. Kalem 2 minggu lebih. Tiba-tiba dia SMS. Saat ada 3 atau 4 pesan. Pertama, tutup akun rekening. Oke. Itu fine. Karena memang atas nama dia, kita bakalan tutup dong, bakalan balikin ke dia. Kedua, jangan pakai nama Manjalita dan hapus semua produk Manjalita. Dan foto-foto atau video artis. Itu yang ketiga, dan hapus foto-foto artis yang dia minta. 1.
dia mempermasalahkan nama Manjalita. Yang mengidekan nama Manjalita di IG-nya siapa? Kita. Kita. Yang awalnya penolakan. Iya. Tetapi masih dipakai sampai detik ini. Sehingga dapat verified. Dan lebih lucunya Manjalita itu udah kita patenkan dihukum atas nama Randi. Kita yang patenkan, dia yang malah minta kita hapus. Makanya kita bom, ganti namamu, hapus Manjalita, pusing dia sekarang. Jadi kita itu bakalan mau dimasukin ke jalur hukum juga. Oh jelas lah jelas. Aku detail ada bahas namanya, hakinya. Aku kan ada sponsor pengacara. Oh. Pengacara yang tidak dibayar itu yang dulu. Tidak dibayar 200 juta secara gratis cuma-cuma. Dia ngatain kita aja jahanam. Iya benar. Bencong. Aku disebutnya jahanam, bencong, nggak tahu diri lah inilah dalam hatiku bencong ngomong sama bencong. Dan dia juga fitnah kita, istilahnya fitnah dalam artian yang bahan gibahan kita di belakang, gibahan sama-sama itu disampaikan. Ya benar. Kayak gitu. Sebenarnya kan kau tahu, aku 2 minggu udah lebih ya, 2 minggu lebih nggak ada ceritain dia kan, diam di Instagram. Dia mancing-mancing kita ribut. Lupa dia kartu asnya di aku semua. Berani. Lupa dia brand ambassadornya aku yang ngedilin semua. Lupa dia pelangsing itu aku yang ngedilin. Ya insight itu gimana coba nggak ngerti. Insight. Mungkin dia lah yang ngerjain itu, aku nggak ngerti juga sih. Jadi ibaratnya kepada saran kita ya, kepada brand atau kepada produk, kepada ini ya yang mau endorse atau mau brand ambassador, diminta dulu atau cek deh ininya, viewer story-nya, engagement-nya, dicek benar-benar. Nggak akan ya. berani ditunjukin Rizky. Ya siapa tahu itu editan. Nggak akan, kalau screen recorder tidak bisa diedit. Screen recorder Makanya ya. untuk BA brand ambassador yang udah pernah aku dealin, tolong di cancel. Segera. Kalau mau memang minta insight screen recorder atau langsung buka di depan Instagram, ya nggak akan berani, pasti terkencing dia. Iya. Iya pasti mustahil dia berani nunjukin. Jadi itulah kurang lebih ya isi hati kami yang mau kami sampaikan di sini. Ya cuma di podcast versus loh kita ngomong kayak gini. Ini perdana banget ya karena selama ini kita cuma cuap di Instagram kita aja. Ini perdana di podcast versus dan jujur ya di sini kami menyampaikan isi hati kami yang benar-benar kecewa sama dia, sama orang yang mungkin nggak tahu diri ya, sama nggak tahu terima kasih sama orang yang benar-benar bantu dia, sehingga kalau bisa dibilang kalau tanpa kami dia nggak bakalan bisa ada sampai sekarang. Masih di penjara, nggak bakalan bisa ada rumah, mobil, karena memang sifat dia yang namanya mungkin udah itu ya, nggak tahu ada gangguan atau gimana. Udah nggak usah bahas Rizky, kalau nggak ada kita dia masih di penjara kan 3 tahun. Itu satu. Kalau nggak ada kita, dia tipe dapat duit aja, dia tipe langsung jadi barang, jadi tas gitu. Nggak bakalan ada aset, nggak bakalan ada mobil. Dan dia juga istilahnya hitungan fitnah ya. Dia fitnah kita yang mengatur hidup dia, yang tukang ngatur hidup. Padahal dia. 2 hari keluar penjara, emang siapa yang nemenin di bawah apartemen? 5 kali aku nemenin, udah dia dapat enaknya, aku dapat dosanya. Dasar bencong. Aku ingat, aku yang belikan dia pelumas, kondom, kan dia nggak ada cairan. namanya palsu. karet. Kalau tahu gitu dulu ku belikan minyak oli kotor. Jadi itulah ibaratnya kita udah berjuang, sebenarnya kalau dibilang berjuang halal dan haram. Haramnya malah bisa dibilang lebih banyak jadinya. Iya, aku nggak terima ya Rizky, katanya aku ngatur-ngatur dia pacaran sama inilah. 2 hari keluar yang pesenin hotel pakai KTP kita, di atas beratus-ratus kita nunggu di parkiran. Iya, satu laki-laki bisa sampai 17 kali nambah. Jadi itulah. Dia enak, kita yang rugi. Ya, jadi itulah yang pengen kita sampaikan ke netizen, istilahnya kita cuap-cuap ini sebenarnya untuk meluapkan sakit hati kita ke dia. Untuk berteman lagi sepertinya nggak bakalan bisa juga. Kalau kalian para netizen bilang, Randy pansos, aku nggak butuh pansos sih sebenarnya sama dia. Karena apa? Aku tahu inside view story, engagement dia berapa. Tadi baru live, yang nonton berapa? Kan udah tahu kan dia nonton berapa? Cuma 300. Netizen udah percaya. Followers? Kan? MM-an. Nggak sebanding. Kalau tadi awal ya, contohnya kalau kalian bilang aku pansos, itu di awal itu followers dia tuh udah gede ya. Lah ini followers kita yang beliin. Oke, walaupun dari awal juga kita ingat gitu, dari awal waktu kita sipin followers 1M pertama kali muncul di Instagram dan juga sosial media gitu. Yang bantu nge-up dia siapa kalau bukan kita? Iya. Kita yang saat itu followers aku 1M ya. Iya, followers 1M, aku masih 200-an juga. Dan ada satu lagi teman kita yang udah 600-an atau berapa. Itu salah satu yang menjadi pemicu dia ditahu. Iya gitu. Benar. Itu kalau bisa dibilang tapi dia lupa. Tapi dia lupa. Emang dia tipe orangnya lupa terima kasih. Kayaknya otaknya didengkul kali kayaknya ya.
Ya, jadi beneran kepada netizen kalau milih teman jangan sampai kayak kita ya. Jangan hati-hati. Milih teman yang benar-benar tahu terima kasih, bukan berarti kita pamrih, enggak. Karena memang kita dibilang pamrih sama dia. Oh, hitung-hitungan kata dia. Ya kalau sekarang Hello, enggak, yang kalau- kita hasilkan udah berapa Kalau dibilang hitung-hitungan, ya hitung-hitungan lalu lu ngasih apa sama kita? Kita hasilin 4 miliar, kita dapat apa? Sial. Sial doang. Sial temenan sama dia. Sial. Jadi untuk netizen benar-benar hati-hati milih teman ya. Karena memang di sini sudah kita cuap-cuapkan semua unek-unek kita ya. Cuma di podcast pesan, versus ya. pesan aku sih sama waria jahanam ini, saran aku, maksudnya hati-hati, karma berlaku. Udah gitu, jangan sombong saat lagi di atas. Ingat, roda terus berputar, kapan aja kau bisa balik lagi. Jadi susah, jadi miskin, nggak akan ada yang bantu kau satu orang pun. Aku yakin. Oke. Karena apa? Keluarganya sendiri aja nggak mau bantu. Nggak mengakui. Nggak mengakui. Tapi kalau udah kaya diakui. Iya, lucunya gitu Rizky. Pas lagi miskin, nggak mau aku punya keluarga banci. Tiba udah kaya kok ngemis tiap hari. Biadab. Jadi begitulah Opera Squad ya, unek-unek kita ya. Mengulik tuntas. Mengulik tuntas. Sebenarnya belum tuntas, banyak yang mau kita Banyak, sampaikan lagi. banyak. Ya, tapi kan kita juga tetap menjaga juga ya, Iya, jaga privasi. bukan privasi sih. Kita main aman. Oh iya, kita main aman juga Rizky. Masih mau bahas dia? Enggak lah, udah nggak Hah? penting. Nanti buat ujung- emosi. buat emosi. Jadi udahlah ya, kita tutup aja lah Tutup ya. lah, aku udah Ya. muak cerita dia. Oh, podcast versus udah lah ya. Kalian bahas sendiri aja ya tentang dia ya. Ntar saksikan aja bagaimana kelanjutan hidup dia tanpa kita. Iya betul. Paling Nah, Alejandro Fitri Kodam. sini aja dia. Sini lanjut. Kita bye-bye.